Ada yang sudah familiar sama sosiologi? Sebuah ilmu yang belajar tentang sifat, perilaku, dan juga perkembangan masyarakat. Gak cuma di SMA, bahkan untuk interaksi sehari-hari di kampus, atau mungkin di kantor ya bagi yang udah kerja, kita butuh ilmu sosiologi. Nah, pada episode Pione kali ini, kita akan bahas tentang ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial? Nah, ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya. Di episode kali ini kita akan kupas tuntas tentang kenapa sih ketimpangan sosial itu bisa terjadi, kemudian jenis-jenisnya, dampak dari ketimpangan sosial, dan juga cara mengatasinya. Yuk kita saksikan lewat video yang satu ini. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sesi 5 dengan saya kembali, Liana di sini. Materi Sosiologi SMA MA kelas 12 dengan judul Penyebab Ketimpangan Sosial. Perhatikanlah gambar-gambar ini. Siswa yang lagi duduk di sekolah ya. Lalu kemudian yang sebelah sini. Oke, next. Kemudian kita lihat yang ini. Makanannya enak ya. Tapi coba lihat yang sebelah sini. Oke, next. Lalu lihatlah yang ini. Rumah-rumah yang cantik ya di suatu kompleks perumahan. Tapi lihat juga gambar yang kanannya. Oke, ya. Inilah dia contoh ketimpangan sosial. Ketimpangan yang terjadi menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan antar suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Saat ini, media sosial kerap kita lihat postingan orang-orang dengan gaya hidup flexing. Banyak dari kita pun mulai membandingkan gaya hidup kita, keluarga kita, dengan gaya hidup orang-orang di media sosial yang menimbulkan ketimpangan ekonomi dan bahkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial bisa disebut sebagai ketidakadilan yang menyangkut masalah hak dan kesempatan setiap orang atau serta ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat. Masalah kesenjangan atau ketimpangan sosial sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomi. Kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendominasi terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Banyak orang memiliki anggapan bahwa kemiskinan merupakan takdir Tuhan yang disebabkan adanya sifat malas, tidak kreatif, serta etos kerja yang rendah. Namun pandangan ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Beberapa ciri kebudaya kemiskinan antara lain. Yang pertama, fatalisme. Atau ini adalah kondisi atau keadaan di mana masyarakat mudah sekali menerima nasib dan kenyataan hidupnya. Akibatnya apapun dan bagaimanapun kondisi hidupnya, mereka pandang sebagai ketentuan Tuhan yang harus dijalani dengan penuh hati. 2. Rendahnya tingkat aspirasi. 3. Rendahnya kemauan mengejar sasaran atau tujuan. 4. Kurang melihat kemajuan pribadi. 5. Merasa tidak mampu. 6. Perasaan selalu gagal. 7. Menilai diri sendiri secara negatif. 8. Pilihan bekerja di sektor non-formal atau pekerjaan yang kasar. 9. Tingkat kompromis yang menyedihkan. Untuk aspek sosial, kesenjangan sosial terjadi karena adanya perbedaan status masyarakat sosial di dalam suatu komunitas. Misalnya, stratifikasi kedudukan antara majikan dan buruh. Untuk aspek politik dan hukum, kesenjangan sosial terjadi seperti mata pisau, yaitu hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jika pelaku pelanggaran hukum itu adalah masyarakat kecil atau orang kecil, maka hukum sesuai aturan. Tapi jika orang yang berada di strata atas mengalami masalah hukum, dan dia memiliki kedudukan, maka hukum itu bisa saja menjadi tidak adil. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau ketimpangan sosial meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas apa saja faktor internal. Apa sajakah faktor internal? Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia,
dan tingkat kesehatan yang rendah. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang, seperti birokrasi, peraturan yang membatasi, dan memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia luas. Baiklah, demikian sesi 5 ini saya paparkan. Untuk lebih memahaminya, silakan teman-teman membaca modul yang sudah diberikan, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya yang membahas tentang jenis-jenis, dampak, dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Sampai jumpa! Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi di gathering. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Hai teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di sini, Liana. Sesi 6, materi Sosiologi SMA, MA kelas 12. Jenis-jenis, dampak, dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Jenis-jenis ketimpangan akibat perubahan sosial. Yang pertama, ketimpangan pendidikan. Coba lihat sekolah-sekolah yang berada di perkotaan yang memiliki sarana prasarana yang lengkap. Sementara di daerah pinggiran, sekolahnya seperti gambar ini. Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, infrastruktur. Ketiga, proses pembelajaran yang konvensional, pendidikan bersifat dinamis dan harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah lemahnya sistem pendidikan nasional. Stigma bahwa kebijakan pendidikan yang berubah-ubah saat pemerintahan berganti. Lalu, apa yang mesti dilakukan agar dapat meminimalkan ketimpangan pendidikan ini? Oleh sebab itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam penguasaan bahasa asing. Kedua, meningkatkan mutu para pengajar dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tiga, meningkatkan mutu manajemen sekolah dan manajemen layanan pendidikan. Empat, meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, misalnya tersedianya perpustakaan yang nyaman sehingga para siswa dapat menikmati, meningkatkan wawasan, dan juga sering membaca di perpustakaan. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai keteladanan. Keenam, meningkatkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Dan yang ketujuh, meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan. Setelah membahas ketimpangan pendidikan, berikutnya adalah ketimpangan ekonomi. Di Indonesia masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini contohnya.
Kemiskinan ini seperti lingkaran tidak berujung. Orang miskin dengan pendapatan rendah akan memperoleh pendidikan yang rendah. Dengan pendidikan yang rendah, maka hanya memiliki keterampilan rendah juga yang mengakibatkan pekerjaan yang diperoleh, pekerjaan kasar dengan upah yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan orang miskin ya akan selalu miskin. Ketimpangan ekonomi menimbulkan beberapa hal yang sangat rawan, yaitu yang pertama adanya kriminalitas, kedua pemukiman yang kumuh. Setelah membahas ketimpangan pendidikan, ketimpangan ekonomi, saya lanjutkan membahas ketimpangan sosial budaya yang didefinisikan sebagai suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat. Ketimpangan sosial budaya ini bisa terlihat jelas pada masyarakat yang tinggal di kota dan di area pinggiran. Orang yang tinggal di kota sangat mahir teknologi, bahkan sering juga membeli melalui e-commerce. Namun hal ini belum tentu dapat dilakukan orang yang tinggal di area pinggiran ataupun yang di tempat terpencil. Lalu orang-orang yang tinggal di kota memiliki koneksi internet yang sangat memadai dan cepat untuk mengakses berita, menguasai bahasa asing. Lalu, apakah terjadi ketimpangan sosial di Indonesia memberikan dampak? Ya, tentu saja. Dampak-dampaknya yaitu, pertama, melemahnya wirausaha yang disebabkan karena para pemilik modal besar menguasai pasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga para wirausaha dengan modal kecil sering diremehkan. Kedua, terjadinya kriminalitas. Contohnya, perampokan, pencurian, penodongan, perjudian, dan lainnya. Ketiga, terjadinya monopoli. Ketimpangan sosial membuat orang kaya semakin kaya dan sebaliknya. Orang kaya memiliki kekuatan dan kelebihan yang dapat memperluas usahanya ke berbagai bidang. Jadi, apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial ini? Yaitu yang pertama, utamakanlah pendidikan. Karena pendidikan menjadi sarana utama untuk memajukan masyarakat. Melalui pendidikan, maka melahirkan manusia-manusia cerdas dan berwawasan tinggi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan meminimalkan kemiskinan. Ketiga, hilangkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, meningkatkan sistem keadilan dan pengawasan ketat terhadap mafia hukum. Yang kelima yang terakhir, membangun etos kerja yang baik. Apakah etos kerja yang baik itu? Jensen H. Sinamo adalah motivator berkebangsaan Indonesia yang sering disebut dengan Bapak Etos Indonesia, mengemukakan konsep 8 etos kerja yang terdiri dari kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan hati, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah pelayanan. Baiklah, sesi 6 sudah saya paparkan. Untuk dapat memahaminya lebih baik, teman-teman silakan baca modul yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Nah, itu dia tadi topik tentang ketimpangan sosial ya Binusian. Ketimpangan sosial bisa terjadi di sekitar kita. Jadi semoga video tadi menjadi suatu panduan ya, gimana caranya kamu menghadapi ketimpangan sosial yang ada di sekitar. Gak cuman topik tentang ketimpangan sosial, kali ini ada update juga nih dari Binus Online. Kira-kira update-nya apa aja ya? Yuk kita lihat di video yang satu ini. Oke Binusians, gitu dulu Bionik kali ini. Semoga insightful ya dan menghibur kamu tentunya. Kita ketemu lagi di Bionik yang selanjutnya setiap hari Selasa jam 1 di channel YouTube-nya Binus TV. Jangan lupa juga buat subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan nih konten-konten Bionik lainnya. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Dadah!